Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis kelompok kami yang berjudul Analisis Permasalahan Sistem Transportasi Terintegrasi di DKI Jakarta. Tidak lupa saya memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari Alan Dwi Putra, Melani Yunian Kurniawati, Salahuddin, Putri Citrasari, Tri Yulianti. Mari kita lanjutkan pembahasan berikut ini. Mari kita perhatikan latar belakang berikut ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan Jaklingko yang merupakan pengembangan dari program transportasi terintegrasi antar moda di ibu kota. Sistem transportasi terintegrasi merupakan suatu model jaringan transportasi publik yang terintegrasi yang dapat dilihat dari penentuan rute jaringan yang tidak hanya didasarkan pada pemerintahan kebutuhan perjalanan, tetapi juga mekanisme jangkauan pelayanan yang optimal. Sistem transportasi terintegrasi di DKI Jakarta ini, jalurnya, tiket pembayaran, dan pengelolaannya terkoneksi satu sama lain. Beberapa moda transportasi di DKI Jakarta yang terintegrasi adalah Transjakarta, MRT, LRT, dan komuter lain. Kemudian bisa kita lihat fakta yang ditemukan masih banyak masyarakat pengguna transportasi pribadi. Sistem penggunaan transportasi umum masih banyak yang perlu dibenahi. Pada transportasi Transjakarta masih kurang dari segi jumlah bus dan supir, serta sistem penjadwalan keberangkatan yang kadang tidak teratur karena dampak kemacetan jalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah selayaknya selalu melaksanakan komitmen mutu dalam meningkatkan dan mengatasi berbagai permasalahan pada sistem transportasi terintegrasi di DKI Jakarta. Meskipun sistem transportasi terintegrasi di DKI Jakarta masih dalam tahap perkembangan, dan Pemprov bekerjasama dengan sektor terkait untuk selalu melakukan perbaikan mutu agar sistem transportasi terintegrasi di DKI Jakarta dapat memberikan pelayanan yang terbaik oleh seluruh masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan optimal. Perkenalkan, nama saya Salahuddin. Kita akan lanjut ke bagian pembahasan. Permasalahan sistem transportasi terintegrasi di DKI Jakarta akan dianalisis menggunakan analisis stakeholder yang terdiri atas koordinat peran, matrik pemetaan pemangku kepentingan, dan matrik kolaborasi pemangku kepentingan. Kemudian akan ditemukan solusinya untuk menanggulangi permasalahan sistem transportasi terintegrasi di DKI Jakarta. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah setiap individu atau organisasi yang dapat memberikan dampak positif ataupun negatif atau mereka yang terkena dampak dari apa yang dilakukan oleh perusahaan, institusi atau pemerintah. Ada 3 penggolongan stakeholder, yaitu yang pertama, primary stakeholder atau pemangku kepentingan utama. Mereka yang terkena dampak atau pengaruh terbesar, baik positif atau negatif, dari tindakan yang dilakukan oleh organisasi. Yang kedua ada secondary stakeholder, yaitu pemangku kepentingan sekunder. Di sini mereka yang terkena dampak atau terpengaruh secara tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh organisasi. Dan yang ketiga ada key stakeholder atau pemangku kepentingan kunci, yang bisa juga mereka primary dan secondary stakeholder. Adalah mereka yang mempunyai pengaruh signifikan di dalam organisasi. Di sini ada tabel koordinat peran yang terdiri dari stakeholders, pengaruh atau power, dan kepentingan atau interest. Di dalam stakeholder terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu dari sektor pemerintah, sektor privat, dan sektor masyarakat. Di dalam sektor pemerintah ada berwenang membuat regulasi berkaitan dengan sistem transportasi, pengaruh atau powernya 5, kepentingan atau interestnya 5. Yang kedua, berwenang memberi sanksi kepada siapa saja yang melanggar regulasi kaitan dengan transportasi, pengaruh atau powernya 5, kepentingan atau interestnya 4.
Yang ketiga, melakukan rekayasa lalu lintas dengan meningkatkan infrastruktur pendukung. Pengaruh atau powernya 4, kepentingan atau interestnya 3. Yang keempat, melakukan manajemen lalu lintas demi meningkatkan standar pelayanan bidang transportasi. Pengaruh atau powernya 5, kepentingan atau interestnya 3, sehingga dapat diperoleh total skor dari pengaruh atau powernya 19 dan kepentingan atau interestnya 15. Yang kedua, dari sektor privat, di sini yang pertama ada bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan bidang transportasi. Pengaruh atau powernya 5, kepentingan atau interestnya 3. Kemudian yang kedua, menyediakan lapangan kerja tambahan dalam operasionalnya. Pengaruh atau powernya 4, kepentingan atau interestnya 3. Kemudian ketiga, berinvestasi dalam menyediakan infrastruktur. Pengaruh atau powernya 5, kepentingan atau interestnya 3, sehingga dapat diperoleh total skor dari pengaruh atau powernya 14 dan kepentingan atau interestnya 9. Kemudian yang ketiga, dari sektor masyarakat, di sini ada mematuhi regulasi yang berlaku, pengaruh atau powernya 3 dan kepentingan atau interestnya 4. Kemudian kedua, menggunakan angkutan umum sebagai dukungan kepada masyarakat dan mengurangi kapasitas kendaraan di jalan. Di sini pengaruh atau powernya 3 dan kepentingan atau interestnya 4. Kemudian ketiga, memberikan saran dan masukan positif, juga membangun dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah. Pengaruh atau powernya 3 dan kepentingan atau interestnya 5, sehingga dapat diperoleh bahwa total untuk pengaruh atau powernya 9 dan kepentingan atau interestnya 3. Berdasarkan koordinat peran tadi, dapat diketahui matriks pemetaan pemangku kepentingan. Nah, di sini ada keterangan yang A berwarna biru, itu adalah sektor pemerintah yang terdapat di kuadran 2 sebagai pemain kunci. Kemudian yang B berwarna hijau, di situ ada sektor private di mana ada kuadran 3 sebagai pendukung. Dan yang ketiga itu adalah yang C berwarna merah, sektor masyarakat yang berada pada kuadran 1 sebagai subjek. Matriks kolaborasi pemangku kepentingan. Pada tahap ini akan dibahas tentang peran, hambatan, upaya, dan integrasi yang dilakukan atau dihadapi oleh stakeholders, yaitu sektor pemerintah, sektor privat, dan sektor masyarakat. Pada sektor pemerintah, yaitu memiliki peran membuat kebijakan atau regulasi, meningkatkan pelayanan angkutan umum melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas, sosialisasi dan ajakan untuk menggunakan angkutan umum, dan memelihara sarana dan prasarana publik. Hambatan yang dihadapi yaitu masih banyak masyarakat yang kurang menelaah aturan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, adanya keterbatasan anggaran, dan masih banyak masyarakat yang nyaman menggunakan kendaraan pribadinya. Upaya yang telah dilakukan oleh sektor pemerintah yaitu melakukan sosialisasi regulasi dengan cara yang modern, yaitu melalui media sosial, kemudian bekerja sama dengan stakeholder lain sebagai investor, dan menerbitkan kebijakan khusus untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan kenyamanan transportasi publik. Kemudian integrasinya yaitu bekerja sama dengan public figure dalam sosialisasi transportasi, kemudian bekerja sama dengan pihak swasta atau privat dalam peningkatan kenyamanan sarana prasarana transportasi publik. Kolaborasi pemangku kepentingan selanjutnya yaitu dari sektor privat. Perannya adalah penyedia sumber daya dan infrastruktur dalam meningkatkan sarana prasarana transportasi. Hambatannya
yaitu adanya bentrok kepentingan dalam internal maupun eksternal dengan pemerintah. Upayanya yaitu negosiasi demi kepentingan bersama dan agar publik terlayani dengan baik. Integrasinya yaitu bersinergi dengan pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Kemudian, pada sektor masyarakat, perannya adalah sebagai pelaksana dan pendukung kebijakan publik. Kemudian, masyarakat juga memelihara sarana dan prasarana publik. Hambatannya yaitu kurangnya pengetahuan akan kebijakan yang berlaku, dan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab, misalnya dalam perusakan fasilitas transportasi publik. Upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi kepada masyarakat secara berkala dan menarik, serta dengan sasaran yang lebih luas lagi. Kemudian integrasinya yaitu masyarakat bekerja sama dengan pemerintah demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik. Saya Putri Citasari akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Dari hasil analisis pemetaan pemangku kepentingan, dapat disimpulkan bahwa sektor pemerintah yang memiliki skor tertinggi yang berperan besar dalam sistem ini. Oleh karena itu, dalam pemetaan didapatkan sektor pemerintah sebagai pemain kunci, sektor privat sebagai pendukung, dan sektor masyarakat sebagai subjek. Disimpulkan bahwa pemangku kepentingan adalah seluruh pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan. Sektor pemerintah sebagai regulator, sektor privat sebagai penanam modal, dan sektor masyarakat sebagai pengguna atau penerima jasa, memiliki peran, hambatan, upaya, dan integrasi yang masing-masing menjadi fokus kajian agar sistem ini bisa terus berjalan, berkembang, dan bahkan menjadi lebih baik. Saran yang dapat kami berikan yakni pemerintah melakukan pendekatan secara kekinian kepada masyarakat guna mencapai sasaran kebijakan, bersinergi dengan privat untuk mendukung segala upaya peningkatan pelayanan publik. Sektor privat mulai berbenah untuk mementingkan pelayanan publik dalam setiap visi kerja, mendukung pemerintah dalam melengkapi kekurangan yang ada. Masyarakat harus menelaah setiap kebijakan pemerintah, mengimplementasikannya sebagai upaya mewujudkan transportasi yang berkelanjutan. Yang dapat kami sampaikan, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.